Bulan November 2021. Liga Inggris sedang berada dalam ritme yang cepat. Saat itu sedang ramai bursa transfer pelatih. Ada dua klub besar yang sedang bermasalah dengan performa dan berencana untuk memecat pelatihnya. Dua klub itu adalah Manchester United dengan pelatih lawaknya Ole Gunnar Solskjaer dan Tottenham Hotspur dengan pelatihnya saat itu Nuno Espirito Santo. Ada satu nama pelatih yang mencuat sebagai ganti mereka berdua, nama yang sama, yaitu Antonio Conte yang tengah menganggur setelah mengundurkan diri dari Inter Milan. Akhirnya Conte dilamar oleh Spurs, sedangkan MU menunjuk Ralf Rangnick beberapa minggu kemudian. Keputusan ini banyak membuat fans MU kecewa karena mengharap Conte melatih setan merah. Mereka yang kecewa meyakini bahwa jika Conte melatih MU, maka skuad setan merah akan bergigi lagi di Liga Inggris. Tapi apakah benar demikian? Selamat datang di What If Series. Di edisi kedua ini kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan jika Antonio Conte diangkat menjadi pelatih MU menggantikan Ole pada November 2021. Mari kita temukan jawabannya bersama dan akan kita lihat apakah keyakinan fans MU itu benar adanya. Kemungkinan pertama, perubahan formasi. Ole mempunyai sejenis The Winning Team dengan Bruno Fernandes sebagai sentral permainan MU, diapit oleh pemain sayap cepat macam Rashford dan Sancho, double pivot yang diisi oleh Fred, serta tentu saja kapten kita tercinta Harry Maguire. Formasinya adalah 4-2-3-1. Formasi itu nyaris tidak pernah berubah selama 3 musim Ole melatih. Paling 1-2 penyesuaian kecil dan Maguire tetap jadi starter. Jika Conte jadi pelatih MU, maka satu hal yang sudah pasti adalah pergantian formasi. Conte dimanapun dia melatih adalah pengagum formasi 3 back, baik itu di Juventus dan Inter dengan 3-5-2 atau di Chelsea dan Tottenham dengan kecenderungan 3-4-3. Meski di Tottenham dia bisa memakai 3-4-2-1. Namun yang patut dicatat adalah kerigidan Conte dengan format 3 back dan betapa dia mengandalkan seorang wingback. Itu tidak berubah dimanapun dia melatih. Di MU, varian apa yang akan dia gunakan? Dengan mempertimbangkan bahwa saat melatih 2 tim Inggris di atas, dia memakai 3-4-3. Ada kemungkinan jika jadi pelatih MU, Conte akan memilih formasi yang sama, 3-4-3. Selain itu, ada juga faktor penyerang sayap MU yang berlimpah, mulai dari Sancho, Rashford, Greenwood sebelum kena skandal, maupun Elanga. Kabar buruk bagi fans MU. Apa itu? Kemungkinan kedua, Maguire akan jadi sentral di lini belakang. Katakanlah Conte datang menggantikan Ole, maka posisi dan nasib Maguire tidak akan berubah jadi buruk. Dia akan tetap starting. Apakah itu karena pengaruh dewan direksi yang begitu menyayangi Maguire? Oh, tentu tidak. Ada alasan lain, yaitu Conte tidak punya pilihan lain. Katakanlah Conte memakai formasi 3 back. Itu berarti MU butuh banyak back tengah, baik sebagai seorang starting maupun substitute. Varane sudah pasti starting berkat pengalaman dan kemampuannya. Lindelof juga tidak ada pilihan lain maksudnya. Sisanya tinggal pilih Maguire, Phil Jones atau Eric Bailly. Tutup mata pun Maguire lebih bisa diandalkan ketimbang 2 orang itu. Namun, kabar baiknya, kami merasa permainan Maguire akan jauh lebih baik jika dalam formasi 3 back.
sebab lebih banyak tandemnya di belakang. Logika sederhananya, jika dia bikin kesalahan, masih ada pemain lain yang membackup posisinya. Tapi itu hanya perasaan kami dan sifatnya adalah subjektif. Karena Conte datang di bulan November 2021, sedangkan tidak ada gelagat manajemen akan belanja pemain di bursa transfer musim dingin, jadi kemungkinan MU akan memainkan trio Varane, Maguire, Lindelof sampai akhir musim. Bailey dan Jones akan menjadi cadangan. Conte sebenarnya punya satu opsi lain lagi untuk menambah kedalaman lini belakangnya. Opsi itu adalah mengubah Aaron Wan-Bissaka menjadi seorang bek tengah. Wan-Bissaka tidak mungkin bisa jadi wingback di bawah Conte karena dia jelek dalam hal possession dan attacking. Namun atribut bertahannya lumayan baik. Jadi Conte bisa memakainya menjadi wide center back seperti halnya Antonio Rudiger di Chelsea. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Lisandro Martinez tidak akan pernah berseragam MU sekalipun sekarang dia disebut sebagai pembelian G2 Manchester United. Alasannya sebab Lisandro adalah orangnya Erik ten Hag dan ten Hag lah yang memasukkannya ke MU. Tanpa ten Hag tak mungkin Lisandro gabung Old Trafford. Sebab itu Conte tak akan mencari opsi back tengah sampai ke Belanda sana. MU memang akan tetap belanja bek tengah di musim panas. Ingat, stok bek tengah mereka terbatas. Tapi Conte akan berburu di Italia, bukan di Belanda. Ada dua nama yang mungkin direkomendasikan oleh Conte pada manajemen, yaitu bek Torino, Gleison Bremer, serta bek Inter Milan, Milan Skriniar. Sebelumnya, kita tahu bahwa ada isu Inter mau melepas Skriniar ke PSG dengan mahar 70 juta euro. Namun kesepakatan urung terjadi. Manajemen MU tidak akan keberatan membayar sejumlah uang yang sama untuk membangun lini belakang yang baru bersama Antonio Conte. Awal musim 2022-2023, trio lini belakang MU akan terdiri atas Varane, Maguire, dan Skriniar. Terlihat cukup menjanjikan. Kemungkinan ketiga, perburuan bek sayap. Conte, wingback dan gelar juara seakan membentuk segitiga emas yang tak terpisahkan satu sama lain. Dimanapun Conte melatih, selama dia bisa menemukan kombinasi bek sayap yang tepat, gelar juara akan diraih. Maaf, Tottenham tidak dihitung. Jadi di MU pun sektor bek sayap akan menjadi perhatian khusus bagi Conte, sekaligus menjadi sektor yang paling menarik untuk diamati. Sebab sukses tidaknya MU akan sangat ditentukan oleh sukses tidaknya sektor ini. Jika Conte datang pada bulan November, seperti halnya kasus di bek tengah, Conte harus bersabar memanfaatkan pemain yang ada sebelum belanja di musim panas. Pada musim 2021-2022, MU tidak punya stok bek sayap yang memuaskan. Paling mungkin, sebagai opsi darurat, Conte akan memakai Luke Shaw di kiri dan Diogo Dalot di kanan. Shaw masih punya backup, yaitu Alex Telles di bangku cadangan. Tapi Dalot, dia tidak punya backup. Karena seperti dibahas di depan, Wan-Bissaka tidak akan bisa jadi wingback yang sesuai dengan keinginan Conte. Alex Telles dan Luke Shaw akan bersaing, menunjukkan performa terbaik mereka, dan yang jeblok performanya kemungkinan besar Alex Telles siap-siap dibuang Conte di bursa transfer musim panas. Memasuki musim 2022-2023, Conte akan mulai berburu bek sayap. Di sektor bek kiri, Conte akan mendatangkan pemain yang sangat akrab dengan dirinya dan skema permainannya, yaitu Ivan Perisic dari Inter Milan. Perisic bisa ditebus dengan gratis sebab kontraknya habis. Lupakan nama Tyrell Malacia karena sekali lagi dia adalah orang Liga Belanda dan Conte tidak akan berpikir untuk mencari bek ke sana. Di sektor bek kanan, mungkin Dalot akan bisa memuaskan Conte dengan kemampuannya. Tapi dia perlu pelapis yang sepadan.
MU mungkin akan mengontak Denzel Dumfries dari Inter Milan. Pemain ini memang sempat diinginkan oleh MU-nya Erik ten Hag di bursa transfer kemarin. Jadi tak heran jika dia mau bergabung. Jika negosiasi dengan Dumfries berlarut-larut, Conte masih bisa mendatangkan Jet Spence dari Nottingham, seperti yang dia lakukan di Spurs. Kemungkinan keempat, perubahan struktur di lini penyerangan. Formasi 3-4-3 memungkinkan Conte untuk menggunakan pemain-pemain sayap MU yang terkenal eksplosif. Ini sama seperti apa yang dia lakukan di Chelsea, di mana Pedro, Willian, dan tentu saja Eden Hazard menjadi andalan utama. Opsi paling masuk akal bagi MU di lini depan adalah Rashford di kiri, Sancho di kanan. Sementara Elanga di bangku cadangan dan Greenwood ada di penjara. Lalu siapa yang akan menjadi penyerang tengahnya? Ini bakal menarik. Sorry to say, Conte cepat atau lambat akan menyingkirkan Cristiano Ronaldo, sebab Ronaldo di MU sering berlaku seenaknya sehingga melakukan beberapa tindakan indisipliner. Conte tidak akan segan-segan dengan pemain macam itu. Ingat bagaimana dia menyingkirkan Diego Costa di Chelsea, tak peduli seberapa berjasanya pemain Spanyol itu bagi klub. Pos striker tengah akan menjadi milik Eddie Cavani. Jika dia bisa bermain seprima musim lalu, dia bisa jadi tumpuan gol bagi tim. Sementara Anthony Martial akan duduk sebagai pelapisnya. Karena terus dipercaya oleh pelatih, ada kemungkinan Cavani bakal perpanjang kontrak lagi di MU. Di tengah musim, seperti halnya di Tottenham, Conte akan meminta manajemen untuk mendatangkan Dejan Kulusevski, sebab MU masih kekurangan opsi di lini serang mereka. Tidak ada pelapis bagi Rashford. Kedatangan Kulusevski ini terasa lebih mungkin daripada mendatangkan Anthony, yang sekali lagi merupakan orangnya Ten Hag. Kemungkinan kelima, striker baru Manchester United. Awal musim 2021-2022, Liga Inggris akan gempar. Media-media akan membuat headline berita besar-besaran. Cristiano Ronaldo hengkang dari Manchester United. Gara-gara friksi dengan Conte dan manajemen yang lebih memilih Conte ketimbang membela CR7, akhirnya membuat dia yang harus hengkang dari klub. Dengan hengkangnya Ronaldo, otomatis MU akan berburu striker baru yang lebih fresh. Media-media akan menulis siapa saja striker baru Manchester United idaman Antonio Conte. Yang pasti tidak akan ada nama Cody Gakpo ataupun Anthony dalam daftar tersebut. Sebagai gantinya akan bertebaran nama-nama seperti Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Andrea Pinamonti, hingga Marco Arnautovic. Pendek kata, striker-striker Serie A. Nama pertama yang mungkin dibeli oleh Conte adalah Richarlison dari Everton. Conte sepertinya kesengsem dengan striker satu ini, seperti halnya jika dia melatih Tottenham. Charlie, kami memanggilnya begitu, akan dipakai sebagai penyerang lubang Manchester United. Meski Conte sendiri tidak familiar bermain dengan penyerang lubang. Tapi tak apa, ini saatnya Conte berinovasi. Berapapun harga Richarlison, sepertinya tidak akan masalah bagi MU, mengingat Anthony saja bisa mereka tebus. Jika tidak mendatangkan Charlie, kami melihat ada kemungkinan MU mendatangkan Paulo Dybala dari Juventus secara bebas transfer. Conte bisa membujuknya untuk main di Inggris dan MU bisa memenuhi tuntutan gaji besar yang diinginkan Dybala. Bayangkan, Trisulan Rashford, Dybala, Sancho. Sepertinya bakal bagus. Opsi lain yang tersedia, jika dan hanya jika Lukaku cukup gila, dia bisa datang lagi ke MU untuk bereuni dengan Conte. Namun, kemungkinan itu kecil sebab pengalaman Lukaku di MU buruk sekali. Dan jika Lukaku datang, Conte harus mengubah pakemnya dan itu sulit dilakukan. Apalagi MU harus mencarikan tandem bagi Lukaku.
memaksakan pria Belgia itu untuk bermain di formasi 3-4-3 hanya akan berakhir seperti halnya dia di Chelsea. Terakhir, siapapun pemain baru yang datang akan ada pemain lama yang hengkang. Selain Ronaldo, masih ada satu orang yang akan dibuang oleh Conte. Martial akan memegang peran kunci dalam menentukan siapa yang akan keluar. Jika dia tidak bisa bermain bagus di sisa musim 2020-2021 dan performanya tidak pulih, kemungkinan dialah yang akan dibuang. Namun, jika Martial mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, maka dia juga akan keluar. Meski sebatas dipinjamkan, Martial akan kembali ke klub musim berikutnya menggantikan Cavani yang mulai menua. Kemungkinan keenam, gerakan lain di bursa transfer. Casemiro akan tetap datang, siapapun pelatihnya. Dua alasan. Pertama, MU memang membutuhkan seorang gelandang bertahan baru setelah setengah musim yang hancur bersama Fred. Conte akan menyadari bahwa kombinasi Fred dan McTominay tidak akan membawa MU kemanapun. Alasan kedua, Casemiro adalah kartu as pemilik MU untuk menenangkan fans yang hendak demo karena kebijakan mereka. Casemiro akan menjadi suntikan berharga di lini tengah MU. Selain Casemiro, pemain lainnya juga akan tetap datang ke Old Trafford, yaitu Christian Eriksen. Eriksen tersedia gratis di bursa transfer dan Conte sudah pernah bekerja sama dengan pemain satu ini. Kehadiran Eriksen akan menambah variasi serta memberikan kestabilan di lini tengah. Eriksen pandai bermain sebagai gelandang tengah. Hal ini membawa kita pada implikasi berikutnya. Ini kabar buruk kedua setelah hengkangnya Ronaldo bagi fans MU. Sebab Bruno Fernandes juga kemungkinan cabut dari Manchester United. Alasannya adalah dalam formasi 3-4-3 hanya diperlukan 2 gelandang saja, dan 2 tempat itu sudah diambil oleh Eriksen dan Casemiro. Lagi pula, Bruno lebih baik bermain sebagai nomor 10 di formasi 4-2-3-1, bukan formasi 3 back ala Conte. MU dan Conte juga kemungkinan akan tetap mendatangkan salah satu dari Yves Bissouma atau Rodrigo Betancourt karena klub kekurangan stok pemain tengah yang bisa nyetel dengan Conte. Conte pasti tidak mau berlama-lama berharap pada Fred atau Scott McTominay. Selain itu, Donny van de Beek akan keluar dari MU sebab tak dapat kesempatan bermain. Di tangan Ten Hag saja dia tidak main reguler, apalagi kalau dibawa Antonio Conte. Sementara di posisi kiper, Conte sepertinya tidak terlalu pusing. Siapapun yang jadi pelapisnya, De Gea akan tetap jadi kiper utama Setan Merah. Bila Dean Henderson ingin keluar dari klub, mungkin MU akan tertarik mendatangkan Samir Handanovic sebagai pelapis De Gea. Kemungkinan ketujuh, implikasi di luar MU. Jika Conte menjadi pelatih MU dan bukan Spurs, nasib paling berlainan adalah Tottenham itu sendiri. Mereka jadinya harus bersabar dengan Nuno Espirito Santo sampai paling tidak akhir musim, sebab tidak ada opsi yang lebih baik daripada dia. Barulah di musim baru Tottenham akan menunjuk pelatih baru, tidak lain adalah Erik ten Hag. Salah. Maksudnya mereka akan balikan dengan pelatih lama mereka, Maurizio Pochettino, yang diberhentikan oleh PSG. Kemungkinan ke-8, apakah MU akan berprestasi lagi di bawah Conte? Ini dia kemungkinan terakhir yang dinantikan oleh fans MU. Conte dikenal sebagai pelatih serial winner yang mampu memenangkan gelar untuk klubnya. Apakah MU juga bisa berprestasi di bawah Conte? Mari kita optimis. Jadi akan kami katakan MU bisa meraih trofi bersama Conte. Kapan persisnya? Tidak tahu, tidak bisa dipastikan. Di Inter, Conte baru bisa juara di musim keduanya. Sementara di Juventus dan Chelsea langsung klik sejak musim pertama. Jadi tak bisa dipastikan. Namun, karena Conte datang di pertengahan musim, sepertinya dia perlu waktu lebih dari setengah musim untuk jadi juara.
Untuk musim 2021-2022, paling baik Conte akan mengantar MU ke 4 besar seperti yang dia buat untuk Tottenham. Ini sudah bagus. Dengan bermain di Liga Champions, MU akan lebih mudah meyakinkan pemain untuk gabung dengan mereka, termasuk Paulo Dybala. Di musim 2022-2023, dengan anggapan performa Chelsea dan Liverpool jeblok seperti sebagaimana seharusnya, maka ada kemungkinan MU dan Conte bisa merangsek naik ke tangga teratas. Saingan terberat mereka adalah Arsenal dan Manchester City. Di akhir musim, MU akan bisa mengangkat piala, tepatnya piala FA. Kalau untuk juara liga, sepertinya masih sulit. Bagaimana pula MU mau menandingi klub yang punya mesin tangguh bernama Erling Haaland itu? Sebagai catatan terakhir, sebaiknya fans MU tidak usah berharap banyak pada Conte untuk Liga Champions, sebab dia tidak jago di situ. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.